Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, bagaimana teman-teman? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Prof. Sehat, Kak. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi kita hari ini melanjutkan materi kita, ya. Dan insya Allah kita mudah-mudahan bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan baik. Saya berharap hari ini kita lebih santai. Dengan demikian bisa banyak yang bisa kita lakukan. Biasanya kalau kita santai itu bisa banyak kita bisa lakukan. Teman-teman sekalian, kita sudah mengenal tentang MSDM dari beberapa pertemuan kita, ya, dan ternyata di dalam MSDM yang kita bicarakan di dua pertemuan sebelumnya, itu banyak konsep-konsep yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam menyusun kerangka konsep yang akan kita teliti, ya, dijadikan sebagai tesis. Ya. Jadi tidak boleh lagi kita selalu merekonstruksi model yang itu saja. Tetapi mulai dari sekarang kita harus berpikir bahwa ternyata banyak konsep-konsep SDM yang bisa kita teliti, ya, yang bisa kita sebagai acuan dalam membangun model. Ya, oke. Hari ini kita akan mencoba memahami bagaimana mengkonstruksi atau membangun sebuah model, ya, dari perspektif teori, ya. Jadi setiap kita membangun model itu payung besarnya adalah teori, ya. Jadi teori itu adalah konsep yang telah diteliti berulang-ulang, kemudian konsep itu sudah dianggap mapan, ya, oleh para ahli, sehingga itu menjadi teori, ya. Jadi teori itulah nanti yang akan memayungi kita sebagai peneliti, calon peneliti, dalam menghubungkan antar satu konsep dengan konsep yang lain. Ya, itu intinya teori, ya. Jadi perkuliahan kita hari ini intinya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini ada sedikit saya berikan pengantar, ya. Jadi kita santai dengan konsep-konsep SDM dari perspektif teori, ya. Jadi bagaimana konsep-konsep itu dibangun, itu kan konsep-konsep yang ada yang saya sudah berikan di pertemuan kita sebelumnya, itu adalah semacam puzzle yang kita bisa pasangkan dengan puzzle-puzzle lainnya untuk membuat sebuah rangkaian, dan rangkaian itu lah yang menjadi karya baru kita sebagai tesis, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita senantiasa berusaha untuk membangun sebuah konsep yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Ya, jangan ikut-ikutan. Orang lain menggunakan konsep itu, saya juga ikut. Ya, tidak boleh, karena kita punya pemikiran sendiri, kita punya alur pikiran sendiri, dan kita ini selalu tertarik dengan hal-hal tertentu yang mungkin orang lain tidak tertarik. Nah, berdasarkan itulah maka konsep yang kita bangun adalah berdasarkan alur pemikiran kita, tetapi jangan keluar dari perspektif teori yang kita mau jadikan sebagai pedoman, ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, jadi saya beri tema perkuliahan kita hari ini adalah santai dengan konsep-konsep SDM dari perspektif teori, ya. Jadi kalau menurut saya teori itu adalah payung besar yang menaungi peneliti untuk melihat fenomena atau gap dalam membangun konsep baru, ya.
Jadi kita menemukan ada fenomena atau ada gap teori yang ada yang kita temukan, maka kita selalu harus membangun payung besar, ya. Payung besar itulah nanti yang menaungi apa yang kita mau rangkai, ya. Nah, itulah yang selalu disebut dengan teori atau biasa disebut dengan grand teori, teori besar, ya. Di dalam sebuah penelitian itu selalu dituntut apa grand teorinya, ya. Apa teori yang mendasari Anda menghubungkan antara konsep-konsep ini? Itu yang selalu kita cari, kita kejar, ya. Jadi nanti teman-teman harus mampu membedakan antara konsep kemudian teori. Ya, kalau konsep itu adalah baru sebatas sebuah pendapat yang mungkin sudah diteliti atau mungkin juga belum diteliti, itu adalah konsep, ya, yang diungkapkan oleh seseorang. Ini konsep begini ya. Tetapi kalau konsep itu sudah diteliti secara berulang-ulang, akhirnya disepakati bahwa itu adalah sebagai konsep yang bisa diterima oleh umum, maka sudah menjadi teori, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa definisi teori. Ini yang pertama ini saya ambil dari sebuah jurnal, ya. Nah, kemudian ini ada beberapa definisi dari teori. Yang pertama adalah, ya, sebuah model, ya, atau kerangka kerja untuk observasi dan untuk pengetahuan, untuk mengetahui sesuatu, ya. Jadi sebuah model atau kerangka kerja yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah penelitian atau untuk memahami sesuatu, ya. Itu, jadi itu adalah definisi dari teori. Definisi lain adalah statement secara umum, ya, bahwa sesuatu hubungan antara satu atau dua variabel atau lebih, ya, itu adalah jadi statement yang mengeneralisir, ya. Jadi yang membuat umum antara satu hubungan dengan hubungan lain atau antara satu konsep dengan konsep lain sehingga itu menjadi umum, ya. Nah, kemudian definisi lain adalah sebuah sistem yang menghubungkan, ya, antara satu ide atau antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain, ya. Nah, itu teori, ya. Atau teori itu adalah merupakan penjelas, ya, dan sebagai prediksi, ya, memperjelas dan untuk memprediksi, ya, hubungan antar variabel, ya. Itu fungsinya teori. Jadi teori itu yang bisa digunakan sebagai payung besar yang bisa memayungi hubungan antara satu variabel dengan variabel yang kita bangun. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah di dalam sebuah konsep yang kita bangun, ya, jadi konseptual framework yang kita bangun atau kerangka kerja konsep yang kita bangun itu boleh menggunakan lebih dari satu teori? Boleh, ya, tetapi itu kan akan merepotkan. Jadi alangkah baiknya dalam satu hubungan itu adalah cukup mau menggunakan satu teori besar atau grand teori, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Yang lain adalah teori itu sebagai guide, ya, pedoman, ya, dalam meneliti atau untuk mengorganisir sebuah ide, ya. Jadi teorilah yang akan memberikan pedoman kepada kita dalam bagaimana ide-ide itu kita organisir. Kan kita punya ide-ide ini. Misalnya kita melihat sebuah fenomena kemiskinan, ya. Kemiskinan ini saya mau selesaikan, tapi saya menggunakan payung teorinya apa? Apakah saya menggunakan teori
misalnya human capital theory, atau saya mau menggunakan misalnya agency theory atau teori-teori lain. Ya. Oke, ya. Jadi itulah yang menuntun kita dalam menyusun puzzle-puzzle. Saya istilahkan konsep-konsep itu adalah puzzle, dan puzzle-puzzle ini kita hubungkan antara puzzle yang lain sehingga nanti akan menyelesaikan masalah yang akan kita teliti. Ya, fenomena yang kita lihat. Ya, seseorang yang dari SDM ingin menyelesaikan masalah kemiskinan, misalnya, bisa dilihat dari sisi SDM. Ada seorang dari sisi kesehatan melihat kemiskinan itu, dia mau selesaikan dari sisi kesehatannya, boleh. Jadi masalah yang sama boleh kita teliti dari perspektif ilmu yang berbeda. Dengan demikian nanti alur cerita dalam penelitian itu adalah berdasarkan payung tadi yang kita bangun. Ya, payung besarnya adalah teori. Ya. Dengan demikian konsep-konsep yang kita hubungkan adalah selalu mengacu kepada payung besar itu. Itu teori yang kita bangun. Ya. Oke, ya. Jadi teori juga bisa digunakan untuk memprediksi, ya, for prediction. Ya. Kemudian teori juga, ya, bisa memiliki kapasitas untuk mengeneralisir penelitian baru. Ya. Kemudian teori juga, ya, adalah merupakan fakta baru, ya. Bisa kita mengungkapkan fakta yang baru, yang relevan, ya, dan itu sifatnya adalah selalu tentatif. Jadi temuan kita itu dalam sebuah penelitian itu tentatif sampai di situ. Pada selanjutnya ada lagi penelitian baru yang mengatakan bahwa penelitian kita masih kurang, maka kita harus menerima itu. Ya. Tetapi diteliti oleh orang, ternyata sama hasilnya, diteliti oleh orang, sama hasilnya, ya. Mungkin suatu saat apa yang kita teliti saat ini, kemudian kita buatkan konseptual frameworknya, ya. Kemudian kita teliti dan kita temukan hasilnya, di waktu yang lain diteliti, kita sudah meninggal, baru kemudian dianggap bahwa itu adalah teori. Ya, bisa saja seperti itu. Kita sudah meninggal, nanti menjadi teori, misalnya Purwanto's teori, ya, bisa saja nanti seperti itu. Hastutis teori, ya, atau Hasmin teori, ya, bisa saja nanti, ya, nah, seperti itu, ya. Oke, nah, jadi hubungan dinamis antara teori dan penelitian, ya ini, ya, jadi teori membingkai apa yang kita lihat, bagaimana kita berpikir dan melihatnya, ya, jadi selalu berpatokan pada teori, jangan keluar dari teori yang kita bawa, ya. Nah, biasa juga disebut dengan pisau analisisnya apa. Kita mau menganalisis itu dengan menggunakan pisau apa? Ya, karena kalau kita salah menggunakan pisau, ya bisa-bisa kalau seorang dokter misalnya salah menggunakan pisau, ya bisa irisannya berbeda, tidak sesuai dengan harapan. Ya. Kemudian teori memberikan konsep dasar dan mengarahkan kita ke pertanyaan penting dalam penelitian. Ya, teorinya, teori yang membuat kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian teori menyarankan cara bagi kita untuk memahami data penelitian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teori memungkinkan kita untuk menghubungkan satu studi atau penelitian satu ke dasar pengetahuan yang sangat besar yang disumbangkan oleh peneliti lain. Ya, bisa saja, ya, kita meneliti karena ada penelitian sebelumnya yang kita anggap bahwa penelitiannya itu masih perlu kelanjutan, ya, maka kita lanjutkan penelitian itu, bisa, ya.
Di mana itu bisa kita lihat? Di dalam sarannya. Ya, mungkin ada sarannya mengatakan untuk peneliti selanjutnya supaya bisa menambahkan variabel X misalnya. Maka kita coba membuat itu. Kemudian selanjutnya adalah teori membantu peneliti melihat hutan bukan hanya satu pohon saja. Jadi hutan itu bukan cuma terdiri dari satu pohon saja, tapi terdiri dari beberapa pohon baru dikatakan hutan. Ya, apa maknanya? Bahwa sebuah masalah itu bukan cuma satu hal yang menyebabkan masalah itu, ya. Dan untuk menyelesaikannya bukan dari satu cara saja, tapi berbagai macam cara untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Kemudian teori meningkatkan kesadaran peneliti tentang interkoneksi dan signifikansi data yang lebih luas. Ya, jadi bisa membangun teori. Ya. Jadi dari teori itu ternyata kita bisa mengimprovisasi hubungan-hubungan yang kita bangun. Ya, sehingga data itu yang tadinya kita peruntukkan untuk A ternyata bisa digunakan untuk B lagi dan seterusnya. Ya, tapi ini untuk teman-teman kalau sudah terbiasa melakukan penelitian-penelitian. Nah, ini tentang teori ya kita bicarakan. Nah, ini beberapa teori yang dapat digunakan. Ini beberapa ya yang bisa kita gunakan. Misalnya ada disebut dengan Human Capital Theory. Ini teman-teman bisa baca tulisannya Bontis ya dan kawan-kawan. Ya. Kemudian ada agensi teori, bisa baca Jansen and McLean. Ya. Kemudian path goal teori, ada resource based theory, ada resource advantage teori dan lain-lain. Ya, banyak teori ya yang bisa kita gunakan. Ya. Inilah nanti menjadi pegangan kita teori-teori ini. Yang mana kita mau pilih teorinya, itulah yang kita gunakan dalam membangun model sehingga masalah yang kita mau selesaikan bisa diselesaikan. Ya. Pak Dr. Baharudin dan Pak Prof. Ansar sekarang ini sudah memberikan bagaimana menyelesaikan masalah dengan penelitian melalui metode penelitian. Ya, teman-teman pasti sudah disampaikan bahwa bagaimana melihat masalah. Ya. Jadi masalah itu bisa dari fenomena, bisa dari riset gap, bisa dari theoretical gap. Jadi bisa dari tiga-tiganya. Ya, tergantung dari teman. Melihat masalah dari fenomena, jangan lupa fenomena itu bisa diselesaikan dengan payung besar teori apa yang kita gunakan. Mau menyelesaikan dari riset gap, ada penelitian yang berbeda dari beberapa orang, beberapa kelompok orang. Kita mau selesaikan itu, jangan lupa payung besarnya apa, teorinya apa yang kita mau gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, atau ada teori yang kita anggap bahwa teori itu tidak mampu menjelaskan secara tuntas sebuah fenomena, maka kita juga lagi-lagi menggunakan teori apa lagi untuk bisa memperbaiki konsep tersebut. Ya, itu pada level S3 biasanya mengarah ke sana. Ya. Kita di level S2 paling fenomena, ya, kemudian dari riset gap. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi bagaimana melihat masalah? Bisa dari fenomena yang kita lihat, bisa dari riset gap. Sebenarnya harapan kita, teman-teman, untuk membangun model itu dari riset gap. Tapi ya kita sadar teman-teman mungkin kurang waktu untuk membaca, apalagi trennya manusia sekarang ini di era 4.0 itu malas membaca statement-statement panjang. Ya, makanya laku adalah di Instagram, di WA, ya di Facebook yang pendek-pendek. Ya. Dengan pendek-pendek itu makanya sering muncul hoax karena kita tidak pahami secara detail apa yang dia maksud. Karena kita senangnya membaca yang pendek-pendek saja. Sehingga apa yang kita sampaikan nanti adalah berdasarkan pemikiran kita, bukan berdasarkan apa yang
diinginkan oleh penulis, maka kita harus berhati-hati. Ya. Oke. Nah, mari kita masuk. Hari ini saya akan memberikan cukup 2 teori yang bisa menjadi dasar kita untuk bisa bersenang-senang hari ini. Ya. Yang pertama adalah human capital theory. Apa itu human capital theory? Ya. Jadi human capital theory itu pertama adalah kemampuan awal individu yang diperoleh atau bawaan. Ya. Jadi ada kemampuan kita memang yang kita bawa sejak lahir. Ya. Jadi seluruh kemampuan itu, ya, itulah yang disebut dengan human capital. Ya. Jadi seseorang begitu lahir langsung bisa menyanyi, itu namanya human capital. Ya, dia tidak menangis tapi langsung menyanyi. Ya, biasa diidentikan dengan orang-orang Ambon, begitu lahir langsung menyanyi, bukan menangis dia. Karena orang Ambon itu identik dengan orang yang pintar menyanyi. Ya. Nah, itu adalah human capital. Ya. Ada orang yang senangnya untuk selalu bagaimana mencari teman, ya, atau relationship, ya, atau dalam bahasa agama Islam silaturahim, ya, itu adalah sebuah human capital. Seseorang misalnya pintar main gitar, itu adalah human capital. Seseorang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, itu adalah human capital. Ya. Jadi segala kemampuan yang dimiliki seseorang itu adalah masuk dalam areal kajian dari human capital theory. Ya. Atau Rastogi 2002 mengkonseptualisasikan modal manusia sebagai pengetahuan, kompetensi, sikap dan perilaku yang tertanam dalam diri individu. Itulah yang disebut dengan human capital. Ya. Dan human capital theory adalah bagaimana mengelola itu. Ya, itu kajiannya human capital theory. Ya. Jadi bagaimana mengkonseptualisasikan modal manusia, ya, sebagai pengetahuan, kompetensi, sikap, perilaku yang tertanam dalam diri individu, itu adalah areal dari kajian human capital theory. Misalnya, kita berbicara tentang pengaruh keterampilan terhadap kualitas SDM. Ya. Apakah ini masuk dalam human capital theory, teman-teman sekalian? Masuk. Masuk, ya. Saya mau meneliti tentang hobi seseorang, ya, hobi pengaruhnya terhadap kinerja. Ini masuk nggak dalam human capital theory? Masuk. Masuk, ya. Karena itu adalah potensi dalam diri seseorang yang ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan kualitas SDM atau meningkatkan kualitas pelayanan atau meningkatkan produktivitas. Itu adalah kajian dari human capital theory. Ya. Oke. Ya, makanya saya tempatkan ini nomor 1 karena ini bisa kita gunakan dimanapun, ilmu apapun bisa kita gunakan. Ya. Selanjutnya adalah human capital theory merupakan konsep yang menjelaskan bahwa manusia dalam organisasi dan bisnis merupakan aset. Ya, merupakan aset. Ya. Atau biasa disebut dengan intangible asset. Ya, atau aset yang tidak terlihat. Ya, itulah mengapa dikatakan capital. Ya, karena aset yang tidak terlihat, makanya disebut dengan capital, modal. Ya, modal SDM. Ya, kenapa disebut modal? Karena itu adalah aset yang terlihat di dalam diri manusianya. Ya. Jadi manusianya, manusia yang kita lihat ini
ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya yang bisa menjadi aset perusahaan, aset organisasi, ya. Yang kalau itu dikelola dengan baik, seluruh potensi yang ada, ujung-ujungnya adalah bisa meningkatkan kualitas, ya, bisa meningkatkan kinerja organisasi, bisa meningkatkan kinerja tim, bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan lain-lain. Apa yang kita mau selesaikan? Ya, bisa meningkatkan motivasi, bisa meningkatkan disiplin, ya. Jadi itu semua bisa dilakukan. Jadi manusia sebagai human capital tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, ya, atau keterampilan, ya, atau seperti yang definisi pertama adalah sikap dan perilaku, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, ya, atau produktivitas. Nah, itu semua adalah masuk dalam human capital theory. Ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami sehingga mudah kita bisa mengkonstruksi konseptual framework, ya, yang akan kita bangun dalam penelitian tesis kita. Jadi tidak ada lagi teman-teman nanti, wah saya pusing ini Pak, tidak ada ide, saya banyak ide dalam kepala, tetapi bagaimana menyusun pasal-pasal itu yang paling penting. Rujukannya adalah teori apa yang kita gunakan. Sehingga kadang-kadang saya menemukan mahasiswa begini, begitu menghadap sama saya membawa sebuah judul, ya, saya berkatakan judul ini salah. Langsung dia mengatakan, oh iya Pak, salah, mohon dibantu. Wah, berarti dia memang tidak berpikir membuat judul itu. Padahal saya kadang-kadang cuma mengetes saja, ya. Saya sebenarnya judulnya sudah bagus, tapi saya mau tes dia, apakah ini dia pahami atau tidak. Ya, ternyata dia mengatakan, oh iya Pak, kalau begitu mohon arahannya. Berarti dia tidak paham dengan apa yang dia bawa. Nah, ini yang paling penting, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kita ada landasan dosennya, begitu misalnya bawa, ini judul saya Pak, ini masalah yang mau selesaikan sehingga judulnya jadi begini, ya. Langsung pemimpinnya mengatakan, wah kurang bagus ini. Saya bilang, wah kalau menurut saya Pak seperti ini karena saya berdasar teori ini sehingga modelnya saya buat seperti ini karena saya ingin menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau misalnya sudah dijelaskan seperti itu, pasti pemimpinnya mengatakan oke, go on, ya jalan, ya. Anda sudah memahami. Jadi kita pemimpin juga safe, ya senang dengan kalau ada kita punya bimbingan seperti itu, kan kita tinggal mengarahkan, ya. Tetapi kalau datang dengan muka sayu kayak mau menangis, ya, idenya apa, tidak ada idenya, ya pusing kita juga pembimbing, ya. Jadi seperti itu, ya, sehingga teman-teman bisa cepat selesai karena sudah ada ide dalam kepala, ya. Sebenarnya banyak ide dalam kepala kita, saya menyelesaikan ini, saya menyelesaikan ini, tapi ingat kompetensi yang kita mau bangun apa, ya, kompetensi teman-teman yang mau dibangun apa. Oh, saya mau kompetensi saya adalah di manajemen kesehatan. Maka kita mau melihatnya dari perspektif manajemen kesehatan. Ya. Saya mau membangun kompetensi saya adalah SDM. Maka saya melihatnya dari SDM. Saya mau membangun kompetensi saya dari sisi manajemen pemasaran. Maka kita melihatnya dari perspektif manajemen pemasaran. Ya. Nanti dalam perkembangannya, teman-teman misalnya mau misalnya melakukan kajian kolaborasi, boleh. Tapi ilmu kita harus jelas dulu, ilmu saya apa. Ya, nanti saya untuk menyelesaikan masalah ini, ilmu SDM saya tidak cukup, tapi harus ada ilmu keuangan. Maka kita berjoinlah dengan orang keuangan untuk meneliti sama-sama. Saya melihatnya dari sisi SDM-nya, teman saya melihatnya dari sisi keuangan. Oh belum cukup,
masih ada celah yang kita tidak bisa selesaikan, kita butuh orang manajemen kesehatan, mintalah teman-teman yang manajemen kesehatan kita kolaborasi research, ya penelitian secara kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini dari pisau analisis kita masing-masing. Nah, seperti itu bisa dimungkinkan. Ya. Oke, contoh penerapan human capital theory ini ada contoh dari tulisan Yogaratnam. Ya, ini Yogaratnam ini seperti nama-nama India ya. Dia meneliti dengan judul The Effect of Market Orientation, Entrepreneurial Orientation and Human Capital on Positional Advantage. Ya, jadi evidence from the restaurant industry. Ya, jadi dia publikasi di International Journal of Hospitality Management. Ya. Konsepnya apa? Konsepnya adalah dia melihat bahwa keuntungan posisi yang dimiliki oleh seseorang itu dapat meningkatkan human capital, itu adalah H1. Ya. Selanjutnya juga bisa mendorong market orientation, ya orientasi pasar, dan juga bisa meningkatkan orientasi entrepreneurship. Ya. Di lain sisi juga bisa meningkatkan kinerja. Sebenarnya penelitian ini, konsep ini masih bisa kita olah kembali. Ya, bagaimana kalau misalnya kita sambung lagi ternyata human capital ini mempengaruhi performance. Ya, karena saya orang SDM, saya buang market orientation-nya, ya. Kemudian saya ambil entrepreneurial orientation-nya dan human capital kepada performance, jadi model baru. Saya buang market orientation-nya karena saya bukan kajian dari sisi marketing. Ya, dengan melihat dari perspektif human capital theory. Ya, jadi seseorang yang punya posisi, saya sebagai anggota DPR, ini kan dimanfaatkan saat ini. Teori ini sebenarnya yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang ini, khususnya politisi, ya, yang tadinya tidak ada pekerjaannya, kemudian terpilih menjadi anggota DPR. Setelah jadi anggota DPR, ternyata dia bisa berbisnis, ya, memanfaatkan posisi yang ada. Jadi positional advantage, keuntungan posisi dapat meningkatkan entrepreneurial orientation, orientasi kewirausahaan. Ya, dan juga bisa meningkatkan kinerja, juga bisa meningkatkan human capital modal SDM. Seseorang yang menjadi posisi sebagai anggota DPR, tiba-tiba 5 tahun kemudian ternyata yang tadinya mendaftar DPR S1, 5 tahun kemudian selesai dengan master. Banyak anggota DPR seperti itu. Ya, tidak tahu sekolahnya di mana. Ya, begitu selesai 5 tahun terpilih, sudah jadi master. Ya. Jadi dia meningkatkan human capitalnya dengan posisinya yang ada. Ya. Nah, ini bagus ini. Ini salah satu model penelitian yang teman-teman bisa adopsi, ya, atau modifikasi, ya. Bisa modifikasi dari temuan Yogaratnam ini, ya. Jadi teman-teman bisa baca baik-baik ini konsepnya dia apa, ya. Kemudian teman-teman bisa hubungkan. Jadi human capital ternyata bisa juga mempengaruhi performance, dan entrepreneurial orientation juga bisa meningkatkan performance. Nah, berarti kita kan sudah ada modifikasi dari hasil penelitian Yogaratnam, ya. Oke, itu tentang human capital theory.
Sekarang kita masuk ke teori yang kedua yang saya ingin sampaikan hari ini adalah ada yang disebut dengan agency teori. Nah, kalau kita mendengar ini, sering kita dengar ini agensi. Ya, ternyata ada yang disebut dengan agency teori. Agency teori ini adalah menjelaskan tentang hubungan antara dua individu atau antara dua kelompok, ya, yang saling ada asimetri di sana, ada kepentingan masing-masing. Ya, misalnya hubungan antara bos dengan bawahan, ya, hubungan antara pekerja dengan pemilik usaha. Nah, ini yang banyak sekarang diperdebatkan ini akhir-akhir ini. Ya, sebenarnya dia berbicara tentang agency teori. Keluarlah undang-undang cipta kerja. Nah, sekarang ini yang diperdebatkan banyak orang. Ya, jadi sebenarnya hubungan antar keduanya itu bisa dilihat dari perspektif agency teori. Ya, bahwa setiap individu memiliki kepentingannya masing-masing, ya, dan bisa dilihat dihubungkan dengan teori agency atau agency teori. Ya. Jadi perusahaan tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari investasi yang dia keluarkan, sementara karyawan juga ingin mendapatkan gaji yang sebesar-besarnya dari jasa yang dia berikan terhadap perusahaan. Jadi ada dua kepentingan di sana. Bagaimana menjembataninya dengan agency teori? Ya, teman-teman sekalian. Ya. Agency teori itu kalau dianalogikan ya hubungannya seperti ini, ya. Ya, dan lain-lainnya. Seperti ini, ya. Jadi ada tujuan, ada risiko, ada informasi, ada tiga hal ini yang bisa menghubungkan ketiganya, ya. Jadi ada tujuan antara perusahaan dengan pelanggan itu berbeda. Perusahaan tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan pelanggan adalah untuk meningkatkan kepuasan yang didapatkan akibat karena mengkonsumsi produk dari perusahaan. Jadi kita ini pelanggan adalah kepuasan tujuan kita. Ya, saya ingin terpuaskan dengan layanan yang diberikan. Saya ingin puas dengan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, mendapatkan ijazah yang legal, sehingga saya masuk di Pasca Sarjana Setia Amkop Makassar. Nah, kepuasan, ya. Jadi teman-teman ini adalah mencari kepuasan di Amkop, ya. Kepuasannya adalah mendapatkan pelayanan yang baik, ya, mendapatkan proses pembelajaran yang baik, ya. Nanti pada akhirnya adalah mendapatkan ijazah yang legal. Nah, itulah nanti indikator yang membuat teman-teman menjadi puas, ya. Jadi itu ada hubungan antara Amkop dengan mahasiswa, hubungannya bisa dibangun dengan menggunakan agency teori, ya. Misalnya yang lain lagi, atasan dengan bawahan atau manajemen dengan serikat pekerja dan lain-lain. Ya, selalu berkutak-atik terhadap tiga hal ini: tujuan, risiko, dan informasi. Ya, ini bidang kajiannya untuk agency teori. Jadi tujuan mengarah ke tujuan ke yang kita perdebatkan, atau mengarah ke risiko ke yang kita perdebatkan, atau mengarah ke informasi ke yang kita perdebatkan. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ini ada tulisannya, bisa teman-teman baca ya. Nanti setelah ini bisa dicari, diakses di internet, banyak ya tulisan-tulisan. Jadi ada tiga hal ini yang menjadi kajian dari agency teori, yaitu ada ketidakseimbangan tujuan atau ketidaksesuaian tujuan,
atau ada ketidaksesuaian risiko atau ketidaksesuaian informasi. Ya, informasi yang asimetri. Ya, ada misinformasi di sana, ada risiko, ada perbedaan tentang tujuan. Nah, ini menjadi area kajian dari agensi teori. Ya. Berakar pada ilmu ekonomi. Jadi agensi teori sebenarnya ini murni adalah teori dari ilmu ekonomi. Ya, sekarang ini sudah luas dipakai berbagai disiplin ilmu, misalnya digunakan di dalam organizational behavior. Nah, ini ditulis oleh Esinar ya 1985. Di dalam hukum ditulis oleh Land and Helmholtz yang 2010, marketing, Bergen. Ternyata ada di dalam, bagi teman-teman yang dari kesehatan bisa membaca tulisannya Jiang et al. Ini orang Cina, 2012 dia teliti tentang healthcare. Ya. Kemudian di keuangan ada yang menulis tahun 92, dan di dalam bisnis keluarga, nah ini juga orang Cina ini, Tsai et al. Ya. Jadi dari tahun ke tahun bisa berkembang ya dalam beragam ilmu, khususnya ilmu manajemen. Nah ini agensi teori. Coba kita lihat, ini salah satu contoh penerapan agensi teori ya, dengan melihat bahwa dari sisi pemasaran ya, orang pemasaran ini dia masalahnya adalah customer loyalty, loyalitas pelanggan ya. Menurut konsep dari John dan kawan-kawan ini, bahwa customer loyalty itu dipengaruhi dengan adanya goal asymmetry, kemudian risk asymmetry, dan information asymmetry. Kemudian dia membangun model dengan ada variabel moderasi ya, yaitu ada dua variabel moderasi, yaitu pertama adalah trust, yang kedua adalah durasi hubungan ya, seberapa intens dia berhubungan antara pelanggan dengan pemilik usaha, itu akan mempengaruhi hubungan antara goal asimetri dengan customer loyalty ya. Nah ini juga masuk dalam hubungan suami istri, sebenarnya bisa ditinjau juga dari segi agensi teori. Jadi teman-teman yang selalu ada masalah dalam keluarga ya, coba pelajari baik-baik agensi teori ini ya. Jadi ada dua kepentingan di sana, dua kepentingan bagaimana membangun hubungan, itu bisa ditinjau dari agensi teori. Oh maaf, ini saya salah tulis, bukan agensi teori ya, agensi teori ya, salah iya. Oke, ya. Nah, lebih jelasnya bisa baca teman-teman tulisan ini, ya. Kemudian sekarang bagaimana kita membangun, membangun hubungan antara konsep berdasarkan teori. Nah, inilah sebenarnya kajian kita hari ini intinya ya. Jadi tadi itu adalah pengantar, karena kita tidak bisa menggunakan teori kalau kita tidak paham dua teori itu saja, atau kita fokus ke human capital theory saja dulu ya, human capital theory. Sekarang teman-teman sekalian coba ya, teman-teman ini pakai komputer semua atau tidak ya? Oke, kalau tidak pakai komputer, ada yang pakai HP, ya, yang pakai komputer lebih bagus, ya, ya, pakai ya. Tunggu dulu. Ya, kalau teman-teman pakai, coba teman-teman, ya, saya beri waktu barang 5 menit untuk memilih 3 konsep, teman-teman pilih. Kemudian selanjutnya, ini kan ada 2 slide saya ya, yang lalu kan sudah ada sama teman-teman ya slide-nya.
Ini yang saya ambil dari yang lalu ini. Ya, ini ada beberapa variabel baru. Kemudian teman-teman ya coba buat seperti ini. Jadi ini yang mau diisi, yang kosong ini, ya. Teman-teman mau pilih inputnya apa, prosesnya apa, dan konsep apa yang mau dikasih masuk di sini. Inputnya proses apa, inputnya konsep apa, prosesnya konsep apa, dan outputnya konsep apa. Kemudian kita sekarang teori apa yang kita gunakan adalah, saya tetapkan saja, adalah human capital theory, ya, supaya lebih mudah ya. Jadi kita menggunakan human capital theory. Jadi kita berbicara berdasarkan human capital theory. Jadi kalau ada yang sanggah, ya tunggu dulu, kamu sanggah saya ini bicara karena kamu menggunakan teori apa? Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita menggunakan perspektif human capital theory. Ya, teman-teman, jangan merah nanti teman-teman rusak matanya. Ya, oke. Atau kita menggunakan warna khas Amkop boleh ya. Jadi perspektif human capital theory. Ya, apa itu human capital theory? Tadi saya sudah jelaskan beberapa ya, nanti teman-teman bisa ya. Oke. Nah, jadi silahkan teman-teman mulai sekarang pilih 3 konsep ini, kemudian tempatkan di bawah dari apakah dia sebagai input, apakah dia sebagai proses, apakah dia sebagai output. Ya, silahkan pilih teman-teman. Saya kasih waktu 5 menit untuk kita diskusikan setelah ini. Saya berharap hari ini semua sudah punya konsep untuk bisa dijadikan sebagai tugas metode penelitian. Atau mungkin tugas metode penelitiannya sudah jadi kemarin, ya bisa itu konsepnya apa yang diambil di dalam situ, coba ditempatkan, mungkin tidak ada di sini, boleh. Nanti kita diskusikan sebentar setelah 5 menit. Ya. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 5 menit.
Oke, bagaimana teman-teman? Sudah jadi? Sudah ada yang sudah jadi? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, silakan kalau sudah ada yang jadi bisa diperlihatkan ke kami ya, supaya bisa kita komentari ya apa yang dibuat. Silakan. Jadi teori besarnya tadi kan human capital theory, kemudian inputnya apa, prosesnya apa, kemudian outputnya apa. Oke, silakan. Ada yang mau mencoba? Silakan diperlihatkan. Bisa di share screen ya.
Ya, kita kan tinggal memilih konsep yang ada, kemudian selanjutnya ditempatkan apakah dia sebagai input dari masalah yang kita mau selesaikan. Jadi selalu berarti masalah yang kita mau selesaikan itu adalah masalah yang paling ujung, ya. Yang paling ujung itu adalah output. Itulah masalah yang kita mau selesaikan. Diharapkan masalah itu akan selesai dengan sebuah proses akibat dari intervensi sesuatu. Nah, jadi itulah intervensi sebenarnya adalah kebijakan yang akan kita mau lakukan. Ya, jadi intervensi apa sehingga nanti prosesnya terjadi apa, kemudian menjadi output. Bisa saja intervensi itu langsung menghasilkan output, ya bisa saja, ya. Jadi ada hubungan langsung antara kebijakan yang kita buat langsung mempengaruhi masalah, bisa, ya. Jadi supaya pintar, ya belajar, nah, iya. Supaya kenyang, ya makan, ya. Tetapi supaya terpenuhi gizinya, maka teman-teman harus makan makanan yang bergizi, ya, atau membeli sayuran yang bergizi, kemudian makan, dan selanjutnya akan terpenuhi gizinya. Nah, seperti itu. Jadi ada inputnya. Inputnya adalah menyiapkan bahan yang penuh gizi, kemudian mengkonsumsinya, dan selanjutnya adalah gizi terpenuhi. Nah, outputnya seperti itu, ya. Jadi bukan karena makan dia mengunyah. Jadi mengunyah itu adalah bagian dari makan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dipisahkan, ya. Oke, ada yang sudah selesai atau mau disebutkan saja? Saya tuliskan di sini. Ada? Atau mau di share screen? Silahkan kalau mau di share screen, sudah bisa sekarang share screen untuk diperlihatkan kepada teman-teman. Ini kita belajar ini, ya, jangan malu-malu, ya, jangan takut salah. Saya selesai nih Pak. Ya, Tapi Bu Yuyun dulu. tapi tidak pakai laptop Kak Pak. Ya, mau disebutkan? Ya. Iya, sebutkan saja. Tunggu. Jadi saya catatkan khusus untuk Ibu Yuyun, ya. Oke, apa inputnya Bu Yuyun? Human resource practice. Human resource Practice. efektif. Praktis. Praktis. Oh, praktis. Oke. Iya, praktis Pak. Praktis, ya. Terus prosesnya ada prosesnya ada sosial kapital. Sosial Kapital. kita Modal sosial. Terus outputnya ada activity based working. efektivitas Dasar, ya. efektiviti Activity based working. base. Working. Oh, jadi ini activity base, ini bersambung, ya. Base working. Working. Iya. Oke, ya. Nah, ini sudah ada dari Bu Yuyun yang melihat dia mau menyelesaikan masalah kerja yang efektif, ya, berbasis efektivitas, ya. Oke, kita lihat, ya, coba kita lihat, ya. Nah, ini membangun logika dan ini masuk dalam kajian Human Capital Theory. Ya, kita sepakati dulu. Apakah ini masuk dalam kajian Human Capital Theory, teman-teman? Bagaimana kira-kira? Masuk, Bro. Ya, Masuk. masuk. Ya, kenapa masuk? Karena ada Human Resource Practice, praktek-praktek SDM. Praktek-praktek SDM itu masuk dalam kajian Human Capital. Kemudian ada Social Capital. Jadi modal sosial. Modal sosial.
Modal sosial. Untuk Masuk, masyarakat elektabilitas tinggi. masuk ya. Oke. Kemudian ada bekerja berbasis efektivitas. Ya. Jadi pokoknya setiap dia kerja yang dia harus pikirkan adalah efektifnya pekerjaan itu. Ya. Jadi effectivity based working. Oke. Bagaimana? Masuk dalam payung besarnya? Human Capital Theory masuk? Masuk, Prof. Masuk. Oke. Iya. Sekarang kita periksa apakah sudah cocok dia masuk di dalam input, proses, dan output. Kita mulai dari outputnya. Effectivity based working. Bagaimana kira-kira? Bisa sebagai output? Bisa? Menurut saya bisa, Pak. Oke. Teman yang lain bagaimana? Bisa sebagai output? Jadi bekerja berbasis efektivitas. Bisa sebagai output? Bisa, Prof. Bisa. Oke, kita sepakat bisa ya. Oke. Nah, sekarang jadi Ibu Yuyun ceritanya dia melihat fenomena yang terjadi bahwa di tempat kerja itu banyak orang bekerja yang tidak efektif. Ya, bekerja tidak efektif ya, oleh karena itu dia risau dengan keadaan ini, makanya dia mau selesaikan dengan sebuah penelitian. Nah, itu kerangka berpikirnya ya di dalam kepala. Nah, sekarang setelah membaca, mereview jurnal ya, kemudian dan seterusnya ya, membaca buku, mungkin juga membaca di sosial media ya, akhirnya dia menemukan menurut di dalam angan-angannya, dalam pikirannya bahwa kira-kira modal sosial bisa menyelesaikan masalah ini. Salah satunya. Oke. Ya, jadi kerangka berpikirnya kita begitu. Kemudian membaca, mendapat lagi satu, yaitu ada human resource practice. Ya. Jadi ada praktek-praktek SDM yang terjadi dalam masyarakat ya. Nah, sekarang apakah social capital itu adalah merupakan proses dari human resource practice atau malah human resource practice merupakan proses dari social capital? Oke. Yang mana kira-kira teman-teman? Coba bantu kita sama-sama berpikir ya. Jadi human resource practice atau lebih untuk lebih mudah dimengerti ya. Apakah social capital, modal sosial yang baik membuat praktek SDM lebih mudah atau praktek-praktek SDM yang membuat modal sosial menjadi lebih banyak? Yang mana benar? Yang mana kira-kira? Menurut logika kita masing-masing ini. Kita kan punya logika masing-masing. Kita uji hari ini. Kita bersenang-senang dengan logika-logika itu. Ini kan pasel-pasel ini. Kita temukan pasel. Ya, ada 3 pasel yang kita mau pasangkan. Apakah cocok atau tidak? Nah, dengan pertama, payungnya adalah human capital theory. Ya, kemudian turun ke bawah, kita harus tempatkan dia sebagai input, apakah sebagai proses dan sebagai output. 2 kerangka ini yang menjadi acuan kita. Silakan. Apakah social capital atau modal sosial yang kita miliki ini membuat praktek-praktek SDM dalam kegiatan kita beraktivitas bisa menjadi lebih baik, atau praktek-praktek SDM lah yang membuat modal sosial kita lebih tinggi, lebih banyak? Yang mana? Yang kedua, Prof. Yang mana? Yang kedua. Yang maksudnya? Yang kedua praktek SDM. Modal SDM yang Dari mempengaruhi model sosial SDM. capital. Ya. Oke, Pak Irwan saya dulu. Pak Irwin saya dulu. Oke, silakan. Pak Irwin saya. Praktek-praktek SDM yang mempengaruhi sosial kapital. Oke. Menurut saya. Ya, Pak Ilham Sama, Prof. sama. Ibu Risna ada pendapatnya?
Sama Prof, karena semakin banyak pengalaman bisa mempengaruhi semakin banyak bersosialisasi. Oke. Sama Prof. Oke. Yang lain bagaimana teman-teman yang lain? Sama Prof. Sama. Ibu Hasmawati sama ya? Ya. Ibu Hasmiati? Sosial kapital itu lebih meningkat, Dok. Prof. Jadi dari praktek-praktek tadi yang membuat modal sosial kita menjadi lebih bagus. Lebih bagus. Oke. Bagaimana dengan Ibu Hastuti? Sama Pak. Sama. Pak Fikri, kenapa tidak mau ada yang berbeda ya? Sama Prof. Sama. Ibu Andi Bali, Pak Andi Bali, maaf. Pak Andi Bali kayaknya tidak ada di depan komputernya. Ini juga salah satu cara saya untuk menguji apakah dia ada di depan komputer atau tidak. Ibu Husnul Hatimah? Oh, rupanya juga tidak ada. Oke. Kemudian Pak Purwanto, gimana Pak Purwanto? Yang mana? Sepakat kayaknya Pak. Sepakat, oke. Oke lah. Ini kan Tidak ada sepakat dengan saya, Pak. ternyata semua sepakat dengan Ibu Yuyun. Ya boleh, tidak ada masalah. Tidak sepakat dengan saya, Pak. Dia sepakat dengan Bapak. Oh, sepakat dengan saya? Iya. Oke, tidak ada masalah. Dalam menjelaskan nanti yang paling penting, ya. Jadi kalau sepakat misalnya praktek-praktek SDM inilah, jadi ada kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang SDM yang bisa memperkaya modal sosialnya. Kalau berpandangan seperti itu, oke, tidak ada masalah. Ya, ini kan perspektif, ya. Yang penting nanti membangun itu konsep, ya seperti itu terus. Jangan nanti di tengah berbalik lagi. Ternyata untuk menguatkan ini kan kita harus cari referensi, ya. Cari referensi. Ada referensi hasil penelitian yang mengantar kita ke konsep ini. Ya, pertanyaannya kemudian, apakah hasil-hasil penelitian itu harus mengatakan bahwa human resource practice berpengaruh terhadap social capital? Tidak. Ya, ini banyak perspektif yang salah ya. Ya, dari dosen-dosen kita banyak yang mengarahkan seperti itu. Harus ada penelitian yang mengatakan bahwa human resource practice berpengaruh terhadap social capital. Kalau begitu, apa yang kita lakukan ini bukan baru. Kalau sudah ada penelitian sebelumnya, tapi ada penelitian sebelumnya yang mengantar kita ke konsep ini, oke, tidak ada masalah. Bisa memahami ini ya, jalan pikiran saya? Iya, bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Iya. Pak. Oke, jadi bukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa human resource practice berpengaruh terhadap social capital. Sudah diteliti oleh si A. Kalau begitu berarti konsep kita bukan konsep baru. Ya, karena sudah diteliti oleh orang, berarti bukan lagi hipotesis. Karena hipotesis itu terdiri dari kata hypo dan tesis. Hypo itu adalah ya hal yang masih perlu pembuktian. Jadi tesis yang masih perlu pembuktian, tesis yang lahir dari pemikiran kita. Oke, ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau sudah pernah diteliti dan sudah berulang-ulang diteliti, sudah bukan lagi hipotesis. Mungkin sudah menjadi postulat. Ya, itu sudah menjadi ketentuan. Ya, menjadi hukum. Nah, kalau sudah menjadi hukum ya tidak bisa lagi diganggu gugat, sudah seperti itulah adanya. Ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi human capital theory payung kita, kemudian pasal-pasal ini terserah dari kita mau menghubungkan kemana, ya, tergantung dari kita. Yang paling penting adalah apa alasan kita, reasoningnya. Bagaimana kita membangun reasoning? Jadi membangun alasan, ya, bahwa apa yang saya
saya konsepkan ini benar adanya. Ya. Oke. Jadi misalnya ini saya mau hubungkan ya antara human resource practice ya. Tadi kita mengacu ke pandangan dari Ibu Yuyun ya kita. Oke, saya kasih naik ya. Saya anggap bahwa oke, saya buat begini supaya mudah kita. Saya anggap human resource practice ya, HRP ya. Iya, Pak. HRP. Kemudian kita mau menuju ke social capital ya, social capital ya. Akhirnya saya mencari rujukan. Saya membacalah hasil penelitian orang. Ternyata praktek-praktek SDM ini ya membuat seseorang menjadi semakin kompeten. Jadi ada di situ sosial soft skill competence ya. Kemudian karena dia memiliki soft skill competence. Kang apa, Deng? Ya. Kang apa, Deng? Oke. Selanjutnya dia membangun banyak jaringan misalnya ya. Jaringan ya. Jadi networking ya. Jadi karena dia punya kompetensi bagus sehingga jaringannya menjadi meningkat. Jaringan ini adalah bagian dari social capital. Maka kita bisa mengatakan human resource practice itu bisa meningkatkan social capital. Oke, bisa dipahami ini maksud saya? Bisa dipahami teman-teman? Ini bagaimana kita membangun, Insya Allah, Pak. ya, bagaimana kita membangun konsep ya, caranya. Ini saya perlihatkan cara membangun konsepnya, ya, di mana ya networking itu adalah salah satu bagian dari social capital. Ya, misalnya ya, kita mau seperti itu. Saya kasih besar Oke, ya, tanda panahnya supaya kita lihat. Berarti networking ini tidak mempengaruhi social capital, tapi social capital, networking ini adalah bagian dari social capital misalnya ya. Jadi human resource practice ya dapat meningkatkan soft skill kompeten seseorang ya. Misalnya ya, kalau membangunnya begitu ya, walaupun juga sebaliknya bisa ya. Karena dia bekerja terus, akhirnya dia kompetens, ya. Di mana orang yang kompetens itu dapat memperluas jaringan, networkingnya bisa meningkat, ya. Di mana networking itu adalah bagian dari social capital. Maka saya menghipotesiskan bahwa human resource practice itu ada hubungannya dengan social capital. Nah, itulah yang disebut dengan konsep kita. Sosial kapital. Ya, itulah konsep saya. Ya, nanti ditanya sama pembimbingnya, dari mana lahir konsep ini? Ya, saya bisa menjelaskan seperti itu konsepnya. Dan ingat, konsep semua ini masih di bawah payung human capital theory. Ya. Oke, bisa dipahami nih teman-teman sekalian? Kalau ini Iya, Pak. Kalau ini dipahami, ini teman-teman dengan entengnya duduk-duduk saja di situ sudah bisa membuat konsep banyak. Ini kalau ini dipahami ini. Ya, tidak ada lagi nanti setelah perkuliahan ini ada mahasiswa saya yang mengatakan saya belum ada judul, Pak. Ya. Oke, selanjutnya kita mau bangun lagi konsep berikutnya, yaitu
kita mau ke effective based working, effectivity based working. Ya. Jadi social capital tadi, ya, oh saya mendapat penelitian, ada lagi saya dapat penelitian atau sebuah pendapat misalnya, ya kita cari lagi, ya bisa saja cuma satu, tapi kita sudah bisa menggiring, ya. Oh belum ada penelitian langsung bahwa social capital itu meningkatkan effectivity based working. Jangan risau. Cari pengantar ke sana. Karena secara logika yang saya bangun, orang yang memiliki modal sosial banyak, itu dengan mudah dia bisa mengatur pekerjaannya. Nah, alasannya lebih mudah dia mengatur sehingga pekerjaannya menjadi lebih efektif. Ya. Nah, carilah social capital, ternyata dengan social capital itu juga bisa apa dan seterusnya. Ada penelitian lagi yang didapatkan apa misalnya ada di sini, kemudian ternyata cuma satu yang kita dapat misalnya, ya kita carilah pembenaran, ya ada rujukan kita yang bisa ternyata meningkatkan ini, ya. Nah, seperti ini, sehingga ini saya buat hipotesis bahwa social capital dapat meningkatkan effectivity based working. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis dalam penelitian. Ya. Jadi ada pendapat yang lemah atau tesis yang lemah, tesa yang lemah, yang masih memerlukan pembuktian. Itulah hipotesis. Tapi kalau sudah banyak yang teliti sebelumnya dan itu sudah direct langsung mempengaruhi, maka bukan lagi hipotesis sesungguhnya. Ya. Oke. Ya. Jadi dengan alasan ini, dua alasan yang bisa kita buat. Yang pertama adalah masih payung besarnya human capital theory. Apa alasannya Anda menghubungkan konsep-konsep ini? Berdasarkan human capital theory. Ya. Dasar kedua adalah ada bukti empirik yang menyatakan bahwa human research practice mempengaruhi soft skill competence. Selanjutnya, orang yang memiliki soft skill competence akan mudah membangun networking, di mana networking itu adalah merupakan indikator dari social capital. Berarti, saya menghipotesiskan bahwa human resource practice berpengaruh terhadap social capital. Selanjutnya, social capital ini bisa apa dan seterusnya, hasil penelitian menunjukkan ini atau ada konsep sehingga setelah ini menjadi praktis dalam bekerja. Nah, maka saya hipotesiskan social capital dapat meningkatkan effectivity based working. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman sekalian, ya, dalam membangun model, ya. Jadi jangan selalu berharap bahwa ada penelitian langsung dari sini ke sini, ada penelitian langsung dari sini ke sini. Nanti kita yang membuat penelitian langsungnya. Itulah hipotesis. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah konsep yang kita bikin itu harus semua hubungan modelnya seperti ini? Ya. Supaya lebih ringan, maka cukup satu saja yang baru. Hubungan lain boleh, sudah ada penelitian sebelumnya. Tapi minimal ada satu hubungan yang itu kita konstruksi sendiri. Ya, teman-teman sekalian. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian,
nanti kalau ini sudah didapatkan link koneksinya antara satu variabel, tapi sebenarnya saya lebih senang kalau ini social capital yang membuat praktek-praktek SDM lebih bagus. Kalau praktek-praktek SDM-nya bagus, membuat effectivity based working-nya menjadi lebih bagus. Jadi social capital merupakan input. Ya, saya punya modal sosial, networking yang banyak, saya punya komunikasi yang bagus dan seterusnya, sehingga saya dalam bekerja itu mudah. Ya, praktek-praktek SDM mudah saya lakukan. Karena praktek-praktek SDM saya mudah saya lakukan, maka saya bisa bekerja dengan praktis. Ya, itu kalau saya. Ya, seperti itu kalau saya membangun modelnya. Ya. Jadi saya sebenarnya lebih cenderung social capital menjadi input, human resource practice sebagai proses, dan effectivity based working sebagai sebagai output. Oke, bagaimana kalau kita membangun seperti itu? Saya contohkan, saya perlihatkan di sini. Ya. Jadi saya maunya seperti ini, ya. Kalau saya ya lebih cenderung ke sini. Ini kecenderungan ya dengan alasan tersendiri ya. Nah, oke. Dalam melihat sesuatu itu boleh kita berbeda, tidak ada masalah. Karena saya melihatnya dari kacamata apa, ya. Nah, kalau begini modelnya, maka mudah kita konstruksikan. Jadi di sini adalah social capital, ya, social capital. Di sini adalah human resource practice, ya. Maka nanti model yang kita bisa buat itu akan mantap nanti modelnya. Ya. Ini kan baru 2. Nah, sekarang kalau ini saya bangun, ini saya angkat naik begini, ya, ini saya kasih turun, ya, maka dengan demikian saya sudah bisa membuat sebuah penelitian dari konsep ini, ya. Nah, inilah penelitian saya nanti. Kenapa cuma 3 variabel? 3 saja ini sudah cukup, Pak. Ini kalau 4 nanti saya muntah-muntah. Ya. Nah, ini sudah cukup ini. Sudah bisa jadi tesis. Jadi social capital merupakan input. Ya, social capital yang kita miliki itu bisa secara langsung mempengaruhi effectivity based working kita, ya, atau dia terlebih dahulu mempengaruhi human resource practice, ya. Nah, kalau misalnya mau lagi menambah 1 boleh, ya. Jadi tidak apa-apa. Misalnya mau menambah di sini adalah soft skill competence. Nah, ini. Nah, kalau kita gali ini semua pasti masih di dalam payung besarnya adalah human capital theory. Ya, human capital theory. Nah, cuma yang harus kita hati-hati itu dalam membangun model seperti ini adalah jangan sampai ini, ya, atau ini adalah bagian dari ini, tidak boleh. Ya, jadi harus tidak ada hubungan bagian dari dirinya ini, ya. Jadi misalnya apakah human resource practice, ya, itu adalah bagian dari atau ada bagian merupakan pecahan dari ini, ya, bukan. Jadi dalam membangun model seperti itu tidak boleh, ya. Nah, ini sudah bisa jadi tesis ini. Sekarang saya sudah punya konsep. Sekarang saya mau meneliti di mana, ya. Ini kita gabungkan sedikit karena saya juga nanti mengajar di metode penelitian, ya. Saya sudah membuat konsep seperti ini, ya. Maka saya mencari lokasi yang cocok kira-kira dengan ini di mana. Nah, maka saya carilah ada fenomena yang terjadi di tempat itu,
Saya observasi, wah ini bekerjaannya saya lihat ini tidak efektif ini. Saya lihat, wah saya cocoknya meneliti di sini. Ya, saya meneliti lah di situ, di tempat itu, di misalnya di KPU. Ya, ini pekerjaannya saya lihat ini tidak praktis sekali, ini tidak efektif cara bekerjanya. Saya meneliti di sana. Atau saya meneliti di Bawaslu, boleh. Ya, karena fenomena yang ada adalah Bawaslu tidak bekerja secara efektif, tidak bekerja berdasarkan efektivitas. Dia bekerja berdasarkan yang lain, ya. Bekerjanya berantakan. Maka saya meneliti di situ. Inilah menjadi alasan untuk kita memilih lokasi. Karena di dalam latar belakang yang paling penting itu adalah mengapa memilih masalah ini tadi ini, ya, tema ini, dan mengapa memilih lokasi. Itu yang paling penting dijelaskan di latar belakang. Nah, kalau gitu kita pahami, maka jadilah konsep kita bisa buat menjadi sebuah tesis yang menarik untuk dibaca. Ya, sebagai seorang SDM. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman, ya, dalam membangun model. Konsep-konsep SDM inilah yang menjadi modal kita dalam membangun model. Ya, seperti itu, ini salah satu contoh. Ya, jadi Bu Yuyun hari ini sudah bisa membawa pulang ini konsep. Ya, bisa dikembangkan, carilah referensi. Ya. Dengan demikian nanti selesai bangga. Apa penelitiannya itu? Penelitian saya itu baru, belum banyak peneliti sebelumnya yang meneliti itu. Ya. Itu kan enak rasanya kalau begitu. Ya. Kalau misalnya ditanya apa penelitianmu kemarin, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Yang dia cuma bicara adalah tukang beca. Langsung bilang tukang beca. Wah, saya tahu juga kalau begitu. Kalau orang termotivasi, ya pasti kinerjanya bagus. Berarti itu sudah bukan lagi bahan kajian. Kita ini orang yang berpendidikan karena sudah menjadi pengetahuan umum. Ya, langsung tukang becaknya bilang, wah kalau begitu saya bisa juga jadi master. Karena saya juga tahu itu. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Makanya kita harus senantiasa mengimprove kita punya pengetahuan. Ya, jangan cuma itu toh, ya. Kapan majunya kita? Kalau cuma itu terus motivasi terhadap kinerja, disiplin terhadap kinerja, itu sudah orang tahu itu dari dulu, ratusan tahun yang lalu sudah paham. Ya, tapi mari kita membuat konsep-konsep baru, ya, yang bisa membuat teman-teman bisa mengajukan sebuah konsep yang bisa menjadi hal baru, ya. Tidak apa-apa satu hubungan saja yang baru, yang lain itu adalah hubungan yang sudah diteliti oleh orang, boleh, ya, tidak apa-apa, ya. Jadi usahakan buat satu hubungan yang relatif baru. Kalaupun sudah ada penelitian sebelumnya, tapi di luar sana di Indonesia masih kurang, itu boleh, ya. Nah itu sudah dianggap ya adalah keterbaruannya, ya, teman-teman sekalian. Kalau eksperimen Pak bisa ya? Eksperimen bisa. Eksperimen bisa, lebih mudah eksperimen itu. Misalnya, Ya kayak gitu Pak, misalkan uji efektivitas kayak gitu Pak. boleh, itu lebih mudah sebenarnya eksperimen. Tapi masalahnya kalau eksperimen itu lebih ke teknis. Ilmiah enggak ilmiah Pak. Ilmiah, Iya. tapi lebih ke teknis. Sedangkan kita ini membicara Teknis memang Pak. manajemennya. Ya, dari sisi manajerial, bagaimana mengelolanya? Ya, itu yang kita pelajari di Pasca Sarjana Setiamkop Makassar. Bukan teknisnya. Misalnya, menyuntik. Berapa cc yang kita harus suntikkan? Itu teknis. Tapi bagaimana mengelola suntikan itu supaya berapa cc pun dimasukkan, orang tidak terasa. Wah, itu Manajemen nyeri ya Pak ya. Mungkin menyuntiknya miring kah, atau masuk, atau disapu-sapu dulu baru disuntik, dan seterusnya. Itu mengelola namanya. Ya, nah itu masuk dalam kajian manajemen. Ya, tapi teknis menyuntiknya
berapa cc, pakai jarum apa, itu teknis, ya. Jadi masuk dalam ilmu kesehatan. Tetapi bagaimana mengelola suntikan itu supaya efektif, ya, efektif dalam artian yang disuntik tidak berteriak, ya, dia merasa. Manajemen nyerinya Pak ya diterapkan. Nah, itu berarti masuk dalam kajian manajemen, ya. Nah, seperti itu. Kita harus jaga di situ karena jangan sampai orang kesehatan merasa, oh ini ilmu saya diambil sama amkop ini. Jangan. Ya, biarkanlah dia teknisnya, kita dari sisi manajerialnya bagaimana mengelola itu. Ya, bagaimana mengelola pendidikan? Oh, itu kajian kita. Bagaimana mengelola SDM? Oh, itu kajian kita. Bagaimana mengelola pemasaran yang supaya bagus? Oh, kajian kita. Ya, bagaimana mengelola keuangan daerah? Oh, kajian kita. Bagaimana mengelola sistem keperawatan? Oh, kajian kita. Bagaimana mengelola sistem kesehatan? Oh, kajian kita. Seperti itu. Ya, jangan lupa kita adalah bagaimana mengelola. Ya, jadi jangan masuk ke teknisnya. Dengan misalnya setiap membangun itu berdasarkan teori. Ya, ini hari ini 2 teori itu saya pikir cukup untuk kita mengantar kita membuat tesis yang baik. Ya, human capital theory dan agency theory. Oke teman-teman sekalian, kita ada 16 orang ya, 1, 2, 3, 4. Mohon diperlihatkan wajahnya ya supaya kita bisa di Itu mas saya Pak, nggak pakai jilbab Kak. Oh iya, oke. Ya, ini bahayanya kalau pakai zoom karena banyak yang aneh-aneh kelihatan. Jadi, oke. Itu mah juga saya Pak, nggak pakai jilbab juga. Pak Rizal bagaimana? Pak Rizal pakai jilbab juga? Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Tunggu. Ya. Kita iya, teman-teman sekalian, ya kita lihat fotonya yang paling terakhir ini ya. Oke, nah ini foto kita terakhir ini 16 orang, ya. Ada Ibu Hasmiati, ya, ini mirip-mirip nama saya. Ada kemudian Ibu Hastuti, Pak Ilham, Mawati, Ibu Nelsi, Erwinsa, Purwanto, Alfia, kemudian Husnul Hatimah, Muhammad Uki, Andi Bali, Bu Yuyun, oke, ya, lengkap ya. Ya, teman-teman sekalian, saya pikir untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu karena kebetulan saya ada panggilan untuk menguji ya di S1. Ya, jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikut ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kesehatan ya supaya kita bertemu lagi di pertemuan terakhir kita adalah pertemuan berikut ya. Setelah itu masuk dosen ketiga Ibu Dr. Jumiati Nurung ya. Nanti akan masuk ya. Dengan demikian maka kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.